dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana agar persoalan ini dapat dipecahkan? Bagaimana persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran yang akan mempengaruhi tingkat daya masyarakat itu dapat dipecahkan? Itu persoalannya. Karena pengangguran tinggi, kemudian daya beli masyarakat rendah. Jadi pernah di dalam sebuah acara di televisi bahwa ada seorang turis dari Amerika yang datang ke salah satu daerah ya. Pada saat itu di Bali Timur. Di Bali Timur itu sumber daya alamnya lumayan bagus. Kemudian juga di NTB, di Lombok ya. Sumber daya alamnya bagus. Dia itu menghasilkan banyak tumbuhan, artinya banyak perkebunan jambu mete. Adik-adik tahu jambu mete? Kalau waktu kecil saya terkenalnya dengan jambu monyet. Entah istilah jambu monyet itu dari mana dapatnya, tapi itulah jambu mete ya, jambu monyet gitu ya. Yang dimana ada bentuk jambu, kemudian di atasnya ada bijinya. Nah, bijinya itu memiliki nilai komoditas tinggi di pasar, baik lokal maupun di mancanegara, internasional, memiliki nilai. Tetapi masyarakatnya belum memikirkan, belum meningkatkan bagaimana supaya penjualannya menjadi lebih baik. Jadi dijual mentah. Dijual mentah, dikarungin, kemudian dikilo dengan harga murah. Cuma 8.000 per kilo. Bayangkan adik-adik, jambu mete dijual dengan harga 8.000 per kilo. Itu juga diekspor. Nah, kita kan suka tahu bahwa jambu mete itu di pasar yang paling murah bisa berkisar 150.000 ya. Yang sudah siap saji, sudah dikemas. Nah, ini masalah ini ditangkap oleh turis dari Amerika yang akhirnya menjadi warga negara Indonesia, tinggal dikembangkan. Kok masyarakat ini sumber daya alamnya tinggi, tapi masyarakatnya pendapatan per kapitanya rendah dan banyak pengangguran, sehingga masyarakatnya banyak yang keluar daerah untuk mencari pekerjaan, padahal sumber daya alamnya bagus untuk dikembangkan. Akhirnya turis itu membentuk satu perusahaan, organisasi ya, perusahaan, dan mengepul jambu mete itu untuk diproduksi ya, di situ melibatkan lingkungan dan sumber daya alam. Lingkungannya siapa? Lingkungan SDM-nya adalah masyarakat setempat yang banyak yang nganggur, ibu-ibu nganggur ya, ibu-ibu yang nganggur.
suaminya merantau, ya. Nah, sementara kekayaan di lingkungannya tidak diberdayakan secara maksimal. Nah, ini dimanfaatkan peluang itu oleh turis yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan mendirikan pabrik atau perusahaan. Dia membaca bahwa peluang daya jual mete ini kalau dikelola di daerah tempatnya mungkin akan berimbas terhadap lingkungan setempat, akan berimbas terhadap perubahan masyarakat setempat, perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Perubahan ke arah yang lebih baik, tentu, ya. Jadi melibatkan masyarakat untuk mengolah biji jambu mete, dan jambu metenya juga bisa dimanfaatkan untuk bikin manisan, ya. Nah, di situ adik-adik bahwa menjadi satu hal yang secara perencanaannya berubah drastis, sehingga semangat masyarakat untuk memberdayakan sumber daya alamnya di lingkungannya itu semakin baik, semakin semangat, dan banyak juga menanam untuk cadangan pohon jambu mete itu supaya dapat memproduksi lebih banyak lagi. Dan di situ perusahaan yang didirikan oleh turis itu menyerap tenaga kerja yang banyak. Ibu-ibu banyak bekerja, diserap pekerjaannya, kemudian sumber daya alamnya ditampung, nggak usah jauh-jauh diekspor dengan harga yang murah, ditampung, diberdayakan, diberi pengetahuan untuk mengolah jamu mete yang baik sampai pada pasar dengan rasa yang enak dan harga yang luar biasa. Dan sekarang menjadi eksportir, ya. Jadi diekspor ke 30 negara di dunia. Karena kecenderungan bahwa memang kacang mete itu enak dan jangan lupa mahal. Jadi kalaupun kita mendapatkan kacang mete itu, kita harus membeli dengan harga yang lumayan mahal, dan itu dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya, meningkatkan daya beli masyarakatnya, kemudian menyerap sumber daya manusianya, penganggurannya terserap minimal walaupun tidak secara signifikan, tetapi banyak masyarakat situ yang ditarik untuk menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Bahkan perusahaan tersebut menyediakan taman bermain bagi ibu-ibu yang memiliki anak. Jadi anaknya diberikan fasilitas taman bermain gratis selama ibunya bekerja, selama bapaknya bekerja. Nah, itu jadi membaca peluang akan sumber daya alam yang baik dan meningkatkan sumber daya manusianya, mengurangi pengangguran karena ditunjang oleh skill.
dan sebuah organisasi. Jadi itu kenyataan bahwa organisasi itu tidak lepas daripada, tidak bisa menafikan, tidak bisa meniadakan bahwa organisasi terkait dengan lingkungan. Jadi bukan hanya keberhasilan adik-adik, bahwa dalam kaitannya dengan lingkungan itu juga menimbulkan adanya perusahaan organisasi atau adanya organisasi perusahaan, juga menimbulkan limbah. Nah, ini juga harus dipikirkan bahwa limbah itu tidak baik untuk lingkungan. Jadi kita harus mengolah limbah sedemikian baik supaya tidak merusak lingkungan, ya. Tidak merusak lingkungan. Jangan adanya keberadaannya perusahaan malah lingkungannya jadi rusak, walaupun menyerap tenaga kerja, ya, tapi lingkungannya rusak. Nah, itu harus dipikirkan sedemikian rupa bahwa tidak lepas bahwa sesungguhnya imbas daripada keberadaan perusahaan itu banyak sisi baiknya, tetapi juga ada imbas daripada ketidakbaikannya, yaitu limbah. Misalnya di sini limbah adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan garmen penghasil tekstil. Limbah merupakan salah satu persoalan yang diakibatkan oleh perusahaan semacam garmen. Ini terkait dengan mungkin bahan-bahan kimia, ya, atau keberadaan pabrik-pabrik yang terkait dengan bahan kimia itu menimbulkan limbah. Juga harus dipikirkan sebab itu akan mengganggu ekosistem daripada lingkungan di mana keberadaan perusahaan tersebut berada, ya. Jadi harus betul-betul ini menjadi satu pemikiran. Jadi kalau tadi keberhasilan, contoh yang berhasil dari suatu ide seseorang ketika melihat sumber daya alamnya bagus, tetapi kok masyarakatnya banyak yang nganggur. Kemudian sumber daya alamnya dijual dengan harga murah, diekspor dengan harga murah. Nah, ini menjadi satu bagian daripada organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa lingkungan itu ada lingkungan yang bersifat internal dan ada lingkungan yang bersifat eksternal. Jadi secara garis besar lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal atau lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Jadi eksistensi keberadaan sebuah organisasi yang terkait dengan organisasi bisnis. Dan lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan organisasi operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional itu dapat bertahan. Ya, jadi lingkungan eksternal itu adalah pasar. Kita dapat menangkap pasar, kita dapat menguasai pasar untuk di mana kita bertahan. Perusahaan itu bertahan. Maka secara sederhana pembagian lingkungan organisasi dapat ditunjukkan di dalam sebuah gambar 4.1 halaman 47 adik-adik.
Di situ lingkungan organisasi ada terbagi menjadi dua, lingkungan organisasi internal dan lingkungan organisasi eksternal. Lingkungan organisasi internal tentu di sini perusahaan itu sendiri. Sementara lingkungan eksternal itu terkait dengan lingkungan yang terkait langsung. Jadi lingkungan yang terkait langsung mikro dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau makro. Lingkungan yang terkait langsung berarti organisasi itu sendiri. Lingkungan yang tidak terkait langsung makro berarti di luar daripada lingkungan organisasi itu, yaitu pasar ya, makro. Dan lingkungan yang terkait langsung mikro yang pertama adalah lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Demikian juga lingkungan yang tidak terkait langsung juga terkait dengan lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Jadi lingkungan organisasi yang lokal maupun internasional. Karena pasar tentu saja memiliki jangkauan yang luas. Sekarang orang dapat memesan barang-barang dari luar negeri ya, langsung ke sini dikirim, atau dari luar negeri memesan satu barang dari Indonesia misalnya, langsung secara individu ya. Apalagi kalau terkaitan dengan ekspor impor ya. Ekspor impor. Terkait dengan lingkungan dalam organisasi, lingkungan organisasi internal ya, internal organisasi. Lingkungan organisasi internal ini terkait dengan pemilik organisasi. Pemilik organisasi itu biasanya kalau dalam perusahaan barangkali komisaris ya, owner. Jadi pemilik organisasi ya, lingkungan yang internal ini. Yang pertama adalah pemilik organisasi atau owners. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis, sejarah maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal. Owner itu adalah sesuatu yang sah secara historis maupun hukum. Dinyatakan karena penyertaan modal, ide maupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Jadi itu ya, owner. Dia yang mendirikan, dia yang memiliki ide. Ya, owner. Kemudian yang kedua adalah lingkungan internal dari organisasi adalah tim manajemen. Tentu dalam satu perusahaan dibutuhkan beberapa manajemen yang dapat menangani sesuai dengan bidang-bidangnya. Manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah para anggota atau para pekerja. Nah ini para anggota atau para pekerja ini bagian daripada lingkungan internal daripada organisasi. Para pekerja atau para anggota. Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia, SDM, sumber daya manusia,
yang tidak kalah pentingnya ya, karena tidak mungkin perusahaan akan dapat bergerak tanpa sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini sangat dominan dalam sebuah organisasi, memegang peran penting. Bukan saja owner pemilik perusahaan, bukan saja tim manajemen atau direktur yang mengatur perusahaan supaya lebih maju lagi, mensiasati perusahaan supaya lebih berkembang lagi, juga adalah para pekerja sebagai bagian yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Nah, para owner itu takut kalau para pekerjanya mogok kerja karena tidak akan dapat memproduksi barang atau jasa. Jadi ini menjadi bagian penting bahwa para anggota atau para pekerja adalah bagian dari bagian yang salah satu yang paling dominan. Kemudian lingkungan fisik organisasi. Di sini yang dimaksud adalah pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi lingkungan fisik organisasi itu owner, kemudian direktur, manajer, dan para pekerja itu sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, organisasi memiliki sumber-sumber daya yang tidak hanya orang-orang, tetapi juga sumber daya uang, finansial, kapital, ya. Kemudian sumber daya alam, maupun sumber daya informasi. Keseluruhan itu menjadi bagian daripada lingkungan fisik organisasi. Jadi owner, manajemen, pekerja, dan finansial, sumber daya alam itu bagian daripada lingkungan fisik organisasi. Di sini lingkungan fisik organisasi. Sebagai lingkungan fisik dari organisasi perusahaan, bangunan, uang, peralatan, barang, persediaan, dan lain sebagainya merupakan lingkungan di mana setiap saat orang-orang dalam organisasi perusahaan berinteraksi dan memanfaatkan untuk dapat didaya gunakan. Owner tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Kemudian didukung oleh sumber daya alam, bahan baku, dan sumber daya bahan baku. Kemudian sumber daya manusianya, SDM-nya, yang menggerakkan bagian daripada organisasi bisnis tersebut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,